Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang mencintai saya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan virtual kali ini, saya akan menjelaskan materi makalah saya terkait fungsi panca indera guna memenuhi tugas UAS Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hufron MSI. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Salsabila dengan NIM 2121058 dari kelas Hadis Tarbawi E dengan passwordnya belajar, beramal, dan bermanfaat. Teman-teman seperjuanganku sekalian, pada hari ini saya memiliki motivasi yang saya kutip dari Mahatma Gandhi yang bunyinya, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Nah, dari kutipan tersebut saya berharap semoga teman-teman semuanya dapat termotivasi untuk terus semangat belajar dan memperbanyak ilmu. Nah, teman-temanku sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi panca indera, yang dimana fungsi panca indera tersebut sudah dijelaskan di salah satu hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah qala sami'a udunaya hatani wa basara anainani hatani Rasulullah akhadha biyadaihi jami'an bikafal hasani awil husaini salawatullahi alaihima wa qadamaihi ala qadami Rasulullah wa Rasulullahi yaqulu raqahu wa fi lafdin taraqah qala faruqiyah al-hulam hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah summa qala Rasulullah iftah faka summa qabilahu summa qala Allahumma uhibbu fa inni uhibbu. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, kedua telingaku ini pernah mendengar dan kedua mataku ini pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil telapak tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu dengan kedua tangannya. Kedua kaki mereka berada di atas kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naiklah. Abu Hurairah berkata, lalu naiklah kedua anak itu hingga kaki mereka berada di atas dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buka mulutmu. Kemudian beliau menciumnya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, cintailah ia sebab aku mencintainya. Nah, berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi, maka hadis tersebut dapat disimpulkan menjelaskan tentang tiga indera, yakni telinga, mata, dan hidung, di mana ketiga panca indera tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada telinga sebagai indera pendengaran yang berfungsi untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, serta sebagai reseptor penerima rangsangan berupa suara dan sebagai alat keseimbangan. Yang kedua ada mata sebagai indera penglihatan yang berfungsi untuk melihat hal-hal baik yang mampu mengantarkan seseorang pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dapat juga berfungsi sebagai reseptor penerima rangsangan berupa cahaya. Dan yang ketiga ada hidung sebagai alat indera penciuman, yang dimana di dalam hadis tersebut juga menyebutkan buka mulutmu, kemudian Rasulullah menciumnya. Maka menurut para ahli, hidung berfungsi untuk mencium bau guna merasakan aroma atau sebagai reseptor penerima rangsangan berupa bau. Dan untuk panca indera yang selanjutnya kita akan membahas mengenai lidah, di mana fungsi lidah itu sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abada la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana ma fiha yahwi biha finnari aba'da ma bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang berbicara dengan pembicaraan yang belum jelas baginya, maka dia akan terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa lidah selain daripada reseptor rasa manis, asin, pahit, dan asam, juga dapat berfungsi sebagai penyambung perkataan. Maknanya ialah bahwa dalam Islam, lidah akan jauh lebih bermanfaat jika dipergunakan dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian untuk
panca indera yang terakhir itu ada kulit, di mana fungsi kulit juga sudah dijelaskan pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa siyabahu fatahlusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kalian duduk di atas bara api dan membakar pakaiannya serta kulitnya adalah lebih baik baginya dari duduk di atas kubur. Nah, jadi berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kulit sebagai indera peraba atau reseptor rasa sakit akan berfungsi jika terdapat rangsangan dari lingkungan luar. Diriwayatkan juga dari hadis tadi bahwa memang apabila kulit dibakar, maka segala susunan kulit mulai dari epidermis, dermis, dan jaringan subkuntan tidak akan berfungsi lagi. Nah, teman-teman, jadi di sini sudah jelas ya bahwa panca indera manusia itu jumlahnya ada 5, yang mana panca indera tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana mata berfungsi sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera penciuman, lidah sebagai indera pengecap, serta kulit sebagai indera peraba. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyimak video ini. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena dalam penyampaian materi masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.